Keesokan harinya di desa diadakan pesta dusiera yang meriah. Yang sebenarnya orang desa bergembira karena Pikram Ratore berani melawan Babji. Dan Muna anak Babji yang keji pun telah tewas. Di sela pesta, Pikram menyadari ada anak buah Titela yang bersembunyi di antara mereka. Tiba-tiba Pikram Ratore ditusuk dari belakang oleh patung dewa. Ternyata Titla bersembunyi di dalam patung tersebut. Pertarungan pun terjadi. Titla berkali-kali memukul bekas tusukan di tubuh Pikram, sehingga Pikram kesakitan. Namun di sini Pikram Ratore bisa mengalahkan Titla. Saat akan berduel dan menusuk Titla, tiba-tiba senjata yang dipegang Titla menembak batu yang menyebabkan mobil jeep yang terparkir di sana menabrak seorang anak yang kakinya tersangkut di sela tumpukan batu. Entahlah, saya juga bingung dengan anak ini. Pikram yang sedang memperhatikan anak itu terengah dan berhasil ditusuk oleh Tita. Meski telah ditusuk lagi, Pikram langsung berlari untuk menyelamatkan anak yang tersangkut dengan batu tadi. Titla yang berdiri langsung menembak Pikram. Lalu jasad Pikram pun dibawa di depan semua warga. Jasadnya digantung untuk menjadi peringatan kepada semua warga desa bahwa tidak ada satupun yang bisa selamat jika menantang Babji. Saat akan dikubur, Razikan melihat pergerakan mata dari Pikram Ratore. Sontak Bisha langsung mengecek denyut nadinya. Dan ternyata Pikram belum mati, hanya dalam keadaan sekarat. Semua orang yang ada di pemakaman Pikram menyembunyikan hal tersebut dari Babji. Pikram akhirnya dibawa ke desa terpencil untuk mendapatkan perawatan. Setelah pulih, Pikram dibawa ke Mumbai untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dan di Mumbai saat diperiksa ternyata kepala Pikram mengalami cedera akibat pukulan keras. Berpindah lagi ke masa sekarang, Pisel mengatakan bahwa saat dibawa ke Mumbai, Chinky mulai tidak mau makan karena ingin bertemu dengan ayahnya. Dan Jagdish melihat Sipa pada saat itu mencuri tasnya di mall. Sewaktu Sipa membeli popok, Jagdish dan Razi pun memiliki sebuah rencana untuk menitipkan Chinky kepada Sipa. Masuk ke dalam ruang rawat, di detik terakhir di kehidupannya, Pikram Ratore memastikan bahwa Sipa akan menjaga Chinky. Sesi ruangan sangat sedih saat Pikram meninggal, dan bertambah sedih lagi saat Chinky tiba dan menghidupkan rekaman lagu mamanya yang sedang bernyanyi untuk kepergian papanya. Beberapa saat setelah itu, Sipa pun menyamar sebagai Pikram Ratore datang ke desa Debgar, dan lagi ia pun bertemu dengan geng kapak tumpul yang sedang memalak warga. Lalu Sipa mendatangi Babji yang sedang melakukan pemerasan kepada warga desa. Semua orang di sana memberikan 75 rupiah kepada Babji. Saat Sipa datang, semua orang di sana pun terkejut melihat sosok Pikram Ratore yang telah kembali. Di sana Sipa mengatakan bahwa besok jam 12 siang dia akan menjarah gudang kaum Dom milik Babji. Di tengah perjalanan pulang, Sipa bertemu dan dicegat oleh Paru. Namun di sini dia harus berpura-pura karena sedang menyamar menjadi Pikram Ratore. Malam harinya, karena tak puas hati, Paru pun mendatangi Sipa. Dan di sini sama halnya seperti tadi siang, Sipa tak mengakui mengenal Paru. Namun dia tergoda oleh pinggul seksi Paru. Lalu saat Paru akan pergi, dia melempar batu ke dalam sumur. Dan Sipa yang mendengar hal tersebut langsung keluar rumah dan berusaha menyelamatkan Paru yang ia kira meloncat ke sumur. Namun hal tersebut hanyalah pancingan dari Paru. Tak lama kemudian, Sipa pun menikahi Paru. Lalu siang harinya di gudang gandum miliknya, Babji yang mulai congkak karena sudah jam 12 siang dan Sipa tak kunjung datang.
Lalu Sipa menelpon dan mengatakan bahwa dia telah datang ke pabrik minuman Babji dan meledakkan pabrik minuman tersebut. Mendengar hal itu, Babji dengan semua anak buahnya langsung menuju pabrik minumannya. Namun ternyata saat Babji pergi, semua warga desa yang bersembunyi langsung menjarah semua isi gudang Babji. Sampai di pabrik minuman, Babji kembali ditelepon oleh Sipa. Dan sekarang Sipa mengatakan bahwa gudang gandumnya telah habis dijarah oleh warga desa. Babji pun dengan terlihat bodoh berbalik arah kembali ke gudangnya dan betapa terkejutnya saat melihat seisi gudang telah dijarah. Lalu Sipa kembali menantang Babji untuk membuktikan kejahatannya besok jam 12 siang di aula desa. Sipa lalu meloncat dan tiarap. Seketika gudang gandum milik Babji meledak. Tak sampai di situ, Sipa pun meledakkan mobil-mobil milik Babji. Keesokan harinya di alun-alun desa dengan semua warga desa, Sipa mencoba menyadarkan warga desa dan mengajak mereka menantang Babji. Namun tidak ada satupun warga desa yang berani. Hingga pada saat Babji menunjuk istri Pisal untuk duduk di pahanya. Bukannya duduk di paha Babji, istri Pisal malah menendang dan memijak perut Babji. Melihat hal itu, keributan pun pecah. Babji dibawa ke kantor polisi untuk mengikuti senam kesegaran jasmani. Tak lama kemudian, Menteri Korupsi ingin membantu Babji untuk lolos, namun Sipa malah memerintahkan bawahannya untuk menambah hukuman pada Babji. Setelah keluar dari kantor polisi, Babji yang habis selesai diberi salam olahraga menemui adiknya Titla. Titla yang marah melihat kakaknya memerintahkan bawahannya untuk menculik Paru dan Cinki agar dijadikan sandera. Saat disandera, Paru menenangkan Cinki dan berkata bahwa papa akan datang dan menghajar para penjahat hingga menjadi bubur. Saat Cinki akan dibunuh, tiba-tiba Sipa muncul dari atas lembah. Sipa melempar sarang tawon dengan batu yang membuat semua orang kabur dan dikejar-kejar oleh tawon. Sipa pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur di dalam lembah. Namun saat pelariannya, Sipa dicegat dan bertarung dengan anak buah Titla. Berhasil mengalahkan anak buah Titla hingga Sipa akhirnya bertarung dengan Titla. Pertarungan sengit antara Sipa dan Titla pun terjadi. Titla yang mempunyai kekuatan besar dan badan yang kuat berkali-kali memukul, menendang bahkan melempar Sipa. Hampir saja Sipa dilempar ke dalam jurang. Dan di sini ternyata Sipa mahir dalam bela diri, mirip dengan Pikram Ratore. Entahlah, saya juga nggak tahu dari mana dia belajar ilmu bela diri. Lalu dengan kapurannya, Sipa menendang kaki Titla, sehingga terdengar tulangnya patah. Sipa yang sempat terdesak akhirnya mampu membalikan keadaan. Pertarungan pun berlanjut. Di jembatan yang menghubungi dua sisi tebing, Titla yang kalah tak habis akal, mengikat tubuhnya dengan tali, lalu turun ke bawah tebing untuk mencegat Paru. Di atas tebing tiba-tiba Sipa ditikam oleh Babji. Tak lama kemudian, Sipa yang melihat Paru dikejar, mengikat Babji pada sisi tali yang lainnya yang digunakan Titla untuk turun. Sipa pun menjatuhkan Babji hingga Titla berangkat. Mereka pun tergantung di ketinggian, lalu Sipa memotong tali. Sehingga Babji dan Titla sama-sama terjatuh dan terhempas di dasar tebing. Beberapa saat kemudian, Titla digantung di depan warga desa, dan Babji pun terlihat tak sadarkan diri. Dan pada akhirnya film pun berakhir. Sipa dan keluarganya kembali ke Mumbai.